Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari terakhir dalam minggu berjalan dan juga hari terakhir di bulan Agustus ini. Semua karena anugerah, pertolongan Tuhan dan berkat kasih setia Tuhan yang memampukan kita berada sampai dengan hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali memulai hari kita dengan firman Tuhan. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan buat kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu share, bantu bagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya. Kita datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-7, nanti kita akan lompat di ayat yang ke-10 dan ayat 11. Terlebih dahulu kita baca di ayat yang ke-7 dari Hakim-Hakim pasal 2. Firman Tuhan katakan seperti ini, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di ayat 10 dan ayat 11, Hakim-Hakim ini, kitab Hakim-Hakim ini adalah masa di mana Yosua sudah tidak ada, ya kan? Namun setelah Yosua tidak ada, maka Alkitab mencatat ada para tua-tua yang hidupnya lebih lama dari Yosua, tetapi mengalami perjalanan bersama-sama dengan Yosua. Maka selama orang-orang tua itu masih ada, maka mereka beribadah kepada Tuhan. Selama mereka masih ada, mereka hidupnya ini lempang semua. Tetapi masuk di ayat yang ke-10, saudara perhatikan ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, berarti mati semua, bangkitlah, datanglah, hadirlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, keturunan-keturunan mereka, ya, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Akibatnya apa? Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu angkatan, ya, ada satu generasi yang terhilang, generasi yang akhirnya tidak takut akan Tuhan, dan bangsa Israel akhirnya hidup jauh dari Tuhan. Berarti ada terputus di sini, jedanya terputus dari zaman Yosua, zaman tua-tua yang hidup bersama-sama dengan Yosua, orang-orang tua pada saat itu yang melihat campur tangan Tuhan, yang melihat pembelaan Tuhan, yang melihat mujizat Tuhan, itu terputus, generasi ini terputus. Sehingga bangkit satu generasi, bangkit satu angkatan atau generasi ini yang tidak takut akan Tuhan. Berarti ada miss di sini. Saya sebut generasi ini sebagai generasi yang terhilang, saudaraku. Iya kan? Generasi ini adalah generasi yang terhilang. Kenapa mereka bisa sampai terhilang? Itu jadi pertanyaan. Why? Kenapa? Jelas ini karena tidak adanya bimbingan, tuntunan dari orang tua. Wah, itu jelas, karena biar bagaimanapun orang tua yang terlebih dahulu harus mengajarkan kesehari-hariannya, apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Generasi ini terhilang karena orang tuanya tidak mendidik. Padahal saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan udah ingat loh pada bangsa Israel. Tuhan udah ingatkan kepada bangsa Israel, dan ini hukum yang terpenting bagi bangsa Israel untuk diteruskan kepada anak-anak mereka. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan 6
ayat 4 sampai dengan ayat 7. Saudara, kita lihat dulu sama-sama Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Ini tercatat jelas bahwa mereka harus mengajar anak-anak mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sampai di situ hukumnya. Ayat 6, ayat selanjutnya bilang begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan yang Esa ini, itu haruslah engkau perhatikan. Ya, ayat 7 perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Inilah yang harus disampaikan kepada anak-anak bangsa Israel pada saat itu. Itu pesan Tuhan, itu perintah Tuhan. Sampaikan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bicarakan kepada mereka apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Lihat, berarti setiap hari harus ada pendidikan terhadap firman Tuhan. Ya, ayat 12. Kita lompat ayat 12. Perhatikan saudaraku, perhatikan ayat 12. Maka berhati-hatilah. Dampaknya nih, kalau sampai hal ini tidak dilakukan, maka engkau harus berhati-hati. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 yang firman Tuhan katakan, ajar itu kepada anak-anakmu bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ajarkan itu kembali. Tongkat estafet itu harus terus diturunkan. Jangan sampai miss, jangan sampai terputus, jangan sampai terhilang. Kenapa? Karena dampaknya nanti saudara dikasih dalam Tuhan, akan ada generasi yang tidak takut akan Tuhan. Itu bukan salah mereka, betul mereka salah bergaul juga, tetapi tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh orang tua. Orang tuanya udah sibuk cari uang, orang tuanya sibuk memperkaya diri, orang tuanya sibuk tidak lagi fokus untuk mendidik anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Justru mendidik anak-anaknya bagaimana engkau bisa sukses, bagaimana engkau bisa berhasil. Lupa bahwa kita harus mendidik anak-anak kita juga hidup takut akan Tuhan. Karena kalau tidak lahir akan generasi-generasi yang terhilang ini saudaraku. Akan bangkit generasi yang tidak takut akan Tuhan. Makanya ayat 4 sampai dengan ayat 7 itu dikatakan, dilakukan, disampaikan kepada anak-anak kita. Supaya ayat 12 ini terjadi. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh melupakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya juga harus mengajarkan kepada anak-anak saya. Amin saudara. Kapanpun engkau sedang duduk sama-sama, engkau sedang makan sama-sama, itu kesempatan pada saat di rumah, itu adalah kesempatan untuk kita mendidik anak-anak kita. Karena kalau sampai mereka sudah tidak lagi di rumah bersama-sama dengan kita, maka dunia luar yang akan mendidik mereka dan gaya hidup mereka pun akan berubah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap orang-orang tua yang hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Belum ada kata terlambat. Ya, belum ada kata terlambat. Ayo bekali anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Cuci otak mereka untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Untuk selalu diingatkan, ayo cari Tuhan. Ayo cari Tuhan. Jangan kau ajar anak-anakmu, bukannya hari Minggu ibadah, malah hari Minggu jalan-jalan, hari Minggu hangout, hari Minggu belanja, hari Minggu. Nggak salah, tapi cari Tuhan terlebih dahulu, karena itu waktu di mana engkau harus datang beribadah. Itu mendidik anak-anakmu. Sehingga ketika anak-anakmu kelak akan berumah tangga, berkeluarga, mereka pun akan mendidik anak-anaknya, yaitu cucu-cucu kita, untuk mengajar mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dulu yang dicari. Itu dulu yang dikejar. Karena ketika kita terus lakukan itu, maka itu akan terbentuk dalam pola hidup anak-anak kita. Dan itu akan terulang sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Itu pula yang diajarkan kepada anak-anaknya, yaitu cucu-cucu saudara dan saya. Itu terus turun-temurun. Pastikan jangan sampai ada generasi yang terhilang dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Terus sampaikan, ajarkan nilai kebenaran firman Tuhan. Setiap kali engkau duduk bersama-sama dengan anak-anakmu, ajarkan itu.
didik mereka, arahkan mereka. Bagianmu menyampaikan firman, bagianmu mengajarkan untuk menjamah hidup mereka, untuk memantapkan langkah hidup mereka, anak-anak kita. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita kerjakan sebagai orang tua, lakukan. Jangan pernah lupakan untuk mendidik anak-anak kita untuk tetap cari Tuhan dalam kehidupannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya tidak ada kata terlambat. Tuhan sanggup memulihkan anak kami. Bahkan kalau ada dari antara kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang masih tinggal bersama dengan anak-anak kami, Tuhan, kami memulai hari ini, Tuhan tolong kami untuk mendidik, mengajar anak-anak kami. Beri kami hikmat orang tua ya Tuhan. Beri kami hikmat kesabaran yang daripada Tuhan untuk mengajar, mendidik anak-anak kami dalam terang firman Tuhan. Melatih mereka untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Mampukan setiap orang tua yang ada dan mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan sampai di keturunan kita ada generasi-generasi yang terhilang. Karena itu jangan pernah sampai terputus untuk terus menyampaikan firman Tuhan bagi anak kita. Mengajarkan mereka untuk mencari Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita.